Hai teman-teman, saya Modesta Berliansa, perwakilan dari kelompok 3. Di sini, kelompok kami akan memberi tutorial untuk melakukan percobaan 6 dari mata kuliah Komunikasi Video dan TV Siaran. Nah, selanjutnya apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pertama-tama alat dan bahan. Nah, alat pertama yang harus dipersiapkan yaitu HDMI converter. Fungsinya sendiri untuk mengubah sinyal video dan audio digital yang diterima melalui kabel HDMI menjadi sinyal analog yang kompatibel dengan perangkat yang hanya mendukung konektivitas AV atau audio visual. Namun, konverter HDMI to AV hanya mengubah sinyal, bukan meningkatkan kualitas gambar atau suara. Hasil akhirnya tergantung pada kualitas perangkat dan kabel yang digunakan. Kedua, kabel HDMI. Kabel HDMI sendiri untuk menghubungkan laptop ke HDMI converter. 3. Kabel BNC, 2 buah konektor RCA to BNC, dan 1 buah T-konektor BNC. Kabel BNC di sini untuk menghubungkan HDMI converter dari laptop agar bisa terhubung ke osiloskop dengan cara memasang konektor dan T-konektor terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu osiloskop. Nah, untuk osiloskop sendiri fungsinya agar kita dapat mencari beberapa tegangan dari gambar berwarna putih atau gambar berwarna abu-abu. Oke, sekarang kita lanjut ke step by step. Untuk langkah pertama, sambungkan konektor RCA ke konektor T dan sambungkan kabel BNC ke konektor T-nya juga ya. Langkah selanjutnya, jangan lupa memasang kabel power ke osiloskop. Lalu, sambungkan kabel HDMI dan juga sambungkan kabel BNC yang tersambung HDMI converter ke osiloskop. Setelah itu, sambungkan kabel HDMI ke laptop dan nyalakan osiloskopnya. Setelah osiloskop menyala, atur volt per div dan time per div-nya. Nah, bisa dilihat, sekarang adalah mencari volt per div dan time per div untuk scanning horizontal. Di dalam video, tegangan volt per div-nya yaitu 5 volt dan untuk time per div-nya yaitu 10 mikrosecond. Apabila sudah menemukan volt per div dan time per div, kita tinggal menemukan tegangan putih yang terdiri dari 7 garis horizontal seperti yang tertampil di video. Nah, kalau sudah, sekarang adalah saatnya untuk mencari volt per div dan time per div untuk scanning vertikal. Seperti pada tegangan,
volt per div-nya yaitu 5 volt dan time per div-nya yaitu 10 milisecond. Apabila scanning horizontal dan scanning vertikal sudah ditemukan tegangannya, maka kita tinggal melakukan perhitungan untuk menemukan beberapa tegangan warna putih dan warna abu-abu. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisa secara keseluruhan. Dalam setiap frame vertikal yang terdiri dari 538 frame horizontal, frame seperti ini ada 14 frame horizontal atau terdiri dari 7 pasang garis ganjil dan genap yang dipayarkan bergantian, yaitu 67/68, 135/136, 201/202, 269/270, 337/338, 403/404, dan juga 471/472. Selain bentuk gambar di atas, terdapat pula gambar sinyal-sinyal yang lain yang merupakan bentuk frame mayoritas dalam setiap frame vertikal. Karena frame-frame ini membentuk warna latar belakang yaitu abu-abu. Sehingga dalam sebuah frame vertikal terdapat frame-frame horizontal pada nomor garis 67/68, 135/136, 201/202, 269/270, 337/338, 403/404, dan juga 471/472 yang membentuk warna abu-abu. Maka dari itu, kita dapat menarik kesimpulan dari praktikum di atas, yaitu gambar frame horizontal pada gambar 4 tersebut ada pada sebuah frame dari sebuah frame layar televisi atau frame vertikal. Dengan penjelasan, sinyal putih berada pada frame horizontal yang terdiri dari 7 pasang garis ganjil dan genap yang dipayarkan bergantian. Gambar frame horizontal pada gambar 5 atau sinyal abu-abu ada pada semua frame dari sebuah frame layar televisi atau frame vertikal. Dengan penjelasan, sinyal abu-abu berada pada frame horizontal selain garis warna putih ini hanya sebagai background. Perbedaan dari sinyal putih dan abu-abu yang dihasilkan oleh osiloskop adalah sinyal putih memiliki tegangan sebesar 17 volt yang lebih tinggi dari tegangan sinyal abu-abu sebesar 12 volt. Nah, tetapi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, sebaik-baiknya memperhatikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, pastikan alat ukur dalam kondisi yang baik. Sebelum mengukur, pastikan alat ukur yang digunakan dalam kondisi yang sesuai dengan spesifikasi teknisinya. Kedua, lakukan kalibrasi. Sebelum digunakan, pastikan alat ukur dikalibrasi dengan benar. Kalibrasi adalah proses membandingkan alat ukur dengan standar yang diketahui dan menyesuaikan alat ukur agar sesuai dengan standar tersebut. Dengan kalibrasi yang baik, hasil pengukuran dapat menjadi lebih akurat. Dan yang terakhir, lakukan pengukuran beberapa kali. Untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat, lakukan pengukuran beberapa kali dan ambil rata-ratanya. Ini dapat mengurangi kesalahan pengukuran yang mungkin terjadi. Sekian dulu ya teman-teman video dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, mohon maaf. Bye-bye.